Assalamualaikum, Football United, ringan amatiran ala gua. Ya, here we go. Here we go yang ketiga di bursa transfer musim dingin di bulan Januari ini. Setelah Jack Butland, Wout Weghorst, dan sekarang pemain Austria yang memperkuat Bayern München, Marcel Sabitzer. Seperti yang gue infokan sebelumnya, bahwa Manchester United ini kan ya situasinya dengan Christian Eriksen yang akan cedera menurut gue cukup panjang ya, karena praktis hampir paruh musim kedua ini sebagian besar jadwal dari Manchester United Christian Eriksen tidak akan tersedia, dan manajemen ternyata bergerak dengan cepat. Perlu diketahui kalau memang cedera dari Christian Eriksen ini kan bukan hanya parah tapi juga timingnya ini berada pada akhir atau ujung dari jendela transfer musim dingin ini. Manchester United ada kesulitan keuangan finansialnya karena memang overspending ya, budgetnya terlalu besar di musim panas yang lalu, dan memang rencananya baru akan musim panas nanti ini Manchester United akan beraktivitas lebih aktif lagi. Tapi ya manajemen menurut gua ringan amatiran sih, harus diacungi jempol. Artinya kinerjanya cukup bagus. Bagaimana gerak cepat ya mendatangkan pemain ini, pemain Austria yang memperkuat Bayern München. Marcel Sabitzer dikabarkan oleh Fabrizio Romano ke Manchester United. Here we go. Sudah diraih, sudah disepakati. Ini akan jadi peminjaman ya, tidak ada opsi beli. Sudah dikonfirmasi, semua pihak sudah setuju. Sekali lagi, Marcel Sabitzer ke Manchester United. Dari Transfermarkt, ini merupakan jumlah pertandingan ya dari klub yang pernah diperkuat oleh Marcel Sabitzer. Tentu saja dengan Red Bull Leipzig angkanya sangat tinggi. Gol dan asisnya pun juga sangat tinggi menurut gue, 52 dan juga 42 untuk pemain tengah ini. Sementara di Bayern München yang menurut gue ini kan memasuki musim kedua kalau tidak salah di Bayern München, 54 pertandingan, 2 gol, 2 asis. Ini dia perjalanan Marcel Sabitzer 2 musim, 1,5 musim mungkin ya di Bayern München. Tentu saja Marcel Sabitzer ini merupakan pilihan utama di Red Bull Leipzig, tapi bukan di Bayern München utamanya. Dengan musim ini cukup sering dia masuk sebagai pemain pengganti ataupun bermain tidak full. Seperti yang gue sampaikan di berita atau di kabar sebelumnya tentang pada saat itu masih kemungkinan Marcel Sabitzer, gue ulangi lagi di sini, heatmaps-nya bersama dengan Red Bull Leipzig lebih banyak bermain di daerah kiri ya. Pemain ini merupakan pemain tengah dengan karakteristik yang menurut gue juga cukup bagus. Long shoots atau tembakan jarak jauh, key passes, passing merupakan strength point-nya dari Marcel Sabitzer. Lalu juga bagaimana kontribusi defensif. Ini mengingatkan gue pada Wout Weghorst, seorang striker yang juga baik dalam hal defensif ya. Artinya cair dalam bergerak, melakukan pressing, dan sepertinya gaya permainan seperti inilah yang diingini oleh Erik ten Hag. Perbandingan Soccerman yang gue pakai ya, Soccerman antara Marcel Sabitzer dan juga Christian Eriksen, angkanya bisa sama, poinnya ada di 53, di mana Christian Eriksen ini unggul di sisi physical, passing dan juga visi. Tapi di hal lain seperti attacking, dribbling, dan juga defending, ini beda-beda tipis dengan Marcel Sabitzer. Dari SofaScore pun juga demikian. Christian Eriksen unggul dari sisi kreativitas, attacking dan juga technical, tapi Marcel Sabitzer unggul dari sisi defensif. Ini pemain tengah, sama-sama pemain tengah, tapi karakter yang berbeda. Gaya bermainnya berbeda, teknisnya pun berbeda dengan Christian Eriksen. Dan seperti yang dikatakan oleh Erik ten Hag, mengganti Christian Eriksen ini tidak mungkin dengan pemain yang 100% sama dengan Christian Eriksen, karena setiap pemain bola itu punya karakter sendiri-sendiri ya.
Apakah Erik ten Hag akan merubah gaya permainan dari Manchester United? Menurut gue tidak. Menurut gue lebih ke Marcel Sabitzer yang akan yang harus beradaptasi mungkin ya. Dan tentu saja tim secara kolektif juga akan beradaptasi sedikit mungkin dengan gaya permainan dari Marcel Sabitzer. Ini adalah formasi ketika Red Bull Leipzig, gue lupa kira-kira 3 tahun yang lalu. Gue lupa, mungkin sobat Football United yang tahu bisa drop di kolom komen. Ketika itu Red Bull Leipzig sempat bertemu dengan Manchester United di UEFA Champions League. Pada saat itu Marcel Sabitzer bermain. Dia ini sebagai kapten ya. Dan yang unik adalah bagaimana heatmaps pada saat itu ternyata Marcel Sabitzer lebih banyak bermain di daerah kanan justru. Bahkan di daerah seperti agak sepertiga akhir dari Red Bull Leipzig. Ini menunjukkan menurut gue ya bagaimana sang pemain ini juga fleksibel. Dia bisa bermain di kanan maupun di kiri walaupun beberapa musim terakhir nampaknya lebih banyak di kiri bersama dengan Red Bull Leipzig ya. Ini merupakan statistik ketika menghadapi Manchester United. Passing akurasinya cukup bagus, ada 2 key passes. Long ball-nya cukup bagus, dari 12 kali percobaan 7 yang nyampe. Aerial duels-nya 50%, ground duels 7, 2 yang yang dimenangkan. Possession loss-nya cukup sedikit tuh, lumayan ya, cuma 12. Ini dia yang gue lingkarin itu adalah defensif dari Marcel Sabitzer, clearance, block shots, interception, tackling, dan juga dribble pass. Menurut gue cukup lumayan. Gue paham ini bukan pemain premium, karena sekali lagi harus dipahami bahwasannya Manchester United punya kesulitan finansial ya. Oleh karena itulah sama seperti Wout Weghorst, sama seperti Jack Butland, Marcel Sabitzer juga datang dengan status pinjaman. Tapi sekali lagi yang gue angkat topi adalah bagaimana manajemen Manchester United bergerak dengan cepat. Dan gue yakin di keputusan mendatangkan Marcel Sabitzer ini peran dari Erik ten Hag ada di sana. Gue yakin, ini asumsi tapi gue sangat yakin, sama seperti kegiatan transfer sebelumnya. Di salah satu artikel di sosial media gue baca kenapa kok Manchester United juga lebih cenderung mencari pemain pinjaman untuk posisi tengah ini, karena ini akan terkait dengan rencana Manchester United di musim panas nanti, yaitu adalah mendatangkan pemain tengah dengan kualitas lebih baik lagi. Dan dari situ gue berpikir jangan-jangan pemain depan pun juga demikian. Kenapa Manchester United mendatangkan Wout Weghorst dengan status pinjaman? Mungkin karena memang di musim panas rencananya itu akan mendatangkan striker premium. Di sisi lain Manchester United juga punya masalah keuangan ini ya. Manchester United tidak ingin mengeluarkan budget yang banyak di bursa Januari ini ya kan. Dan ini kan sebenarnya juga sudah direncanakan jauh hari sebelum musim dingin. Artinya setelah musim panas, gue ingat betul ada artikel di manunited.com, Richard Arnold mengatakan kalau kegiatan di musim panas ini nampaknya melebihi dari rencana. Oleh karena itulah di musim dingin nampaknya tidak akan begitu sibuk. Baru musim panas tahun depan, artinya musim panas nanti ini Manchester United akan lebih aktif lagi. Nah tapi kan ya ada Cristiano Ronaldo, ada Christian Eriksen yang cedera juga, Cristiano Ronaldo yang cabut ya kan, lalu Dubravka yang dipanggil lagi oleh Newcastle. Ini membuat Manchester United harus bereaksi cepat lagi. Dan sejauh ini menurut gua apa yang dilakukan oleh manajemen Manchester United, menurut gua yang ringan amatiran ini, gua acungi jempol sebagaimana sejauh ini yang mendatangkan Marcel Sabitzer dan juga Wout Weghorst serta Jack Butland. Sekian dulu informasinya, ngobrol ringan terkait dengan Here We Go Marcel Sabitzer. Sekali lagi sudah Here We Go, hanya tinggal diresmikan secara official saja oleh Manchester United. Dari Fabrizio Romano sudah Here We Go. Dari Bayern München, pemain Austria ini akan datang dengan status pinjaman sampai dengan akhir musim nanti tanpa opsi beli. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United Marcel Sabitzer? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.